Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Vicky Solihah, Tata Zakaria, dan Eran Salvia. Kami akan membahas terkait integrasi agama dan sains menurut Muhammad Naqib Al-Attas. Menurut beliau, Islamisasi bukanlah sekedar mempertemukan atau menyandingkan ilmu umum dengan ilmu keislaman, melainkan lebih merupakan rekonstruksi ontologis dan epistemologis ilmu umum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebab dari sinilah lahir sebuah disiplin ilmu. Naqib, beliau secara sistematis merumuskan strategi islamisasi ilmu dalam bentuk kurikulum pendidikan untuk umat Islam. Bahkan beliau memperkenalkan dan mengemukakan proses dewesternisasi dan islamisasi ilmu sebagai langkah awal membangun paradigma pemikiran Islam kontemporer. Yang pertama adalah terkait pemikiran beliau, yaitu dewesternisasi dan islamisasi ilmu. Istilah ini merupakan suatu proses pembersihan dari pola gaya hidup barat. Jika westernisasi dipahami sebagai pengabdosian atau pembaratan, pengambilan gaya hidup barat, maka dewesternisasi dapat dipahami sebagai upaya proses pelepasan dari gaya hidup barat, atau dengan kata lain, memurnikan sesuatu dari pengaruh barat dengan dukungan islamisasi ilmu. Menurut beliau, islamisasi merupakan proses pembebasan manusia dari metodologis, tradisi magis, animisme, nasionalis kultural, dan sekularisme. Islamisasi ilmu merupakan upaya pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang disandarkan pada ideologi sekuler dan dari makna-makna ungkapan manusia sekuler. Ada dua islamisasi menurut Muhammad Naqib Al-Attas. Yang pertama adalah upaya pembebasan pikiran dari pengaruh magic, mitologis, animisme, nasional kultural, dan paham sekuler. Oke, yang selanjutnya itu metafisika dan epistemologi. Pemikiran metafisika Muhammad Naqib Al-Attas berawal dari paham teologis. Dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah tasawuf. Ia memberikan batasan yang jelas mengenai berbagai tingkatan orang yang melakukan olah spiritual tasawuf atau salik dalam dunia sufi. Nah, ada 3 tingkatan yang merupakan sebuah peringkat yang bersifat hierarkis atau bertingkat-tingkat dalam tasawuf. Apa aja? Yang pertama adalah mubtadi. Yang kedua adalah mutawasid. Yang ketiga yaitu muntahi. Baik, yang pertama yaitu mubtadi atau tingkatan awal. Nah, dalam tingkatan ini seorang salik hanya terbatas melakukan amalan-amalan yang berkisar pada masalah moral dan adab saja. Yang kedua yaitu mutawasid. Dalam tingkatan yang kedua ini, si salik sudah mulai melakukan wirid, doa, dan zikir yang mengenali kualitas, kuantitas, dan frekuensinya ditentukan oleh seorang mursyid dan harus dilakukan secara terus-menerus. Ibarat kata, ketika seseorang berguru kepada seorang guru, dalam tahapan belajarnya pasti satu demi satu akan dilalui. Begitu pula dengan makom-makom atau tingkatan dalam tasawuf. Yang ketiga adalah muntahi. Pada tingkatan ini seorang salik memasuki dunia metafisika dan filsafat yang prosesnya diwajibkan memiliki pengetahuan yang mendalam. Tentang apa? Tentang ilmu kebijaksanaan, ketuhanan, yaitu
al-hikmah al-ilahiyah, ilmu syariah atau ilmu naqliyah, al-ulum al-asy'ariyah, dan ilmu rasional, al-ulum al-aqliyah. Nah, dengan ketiga jenis pengetahuan ini, maka tasawuf yang dikemukakan oleh Muhammad Naqib al-Awtas dikenal dengan istilah tasawuf falsafi. Sedangkan tasawuf yang membatasi dirinya pada tingkatan pertama dan kedua itu disebut dengan istilah tasawuf akli. Nah, al-Awtas berpendapat bahwa pencapaian tingkatan tertinggi dalam tasawuf mengandung pencapaian sebuah pengetahuan atau ma'rifat. Maka seseorang yang sudah dikatakan mencapai tingkatan muntahi atau peringkat teratas dalam dunia bidang tasawuf, jika telah mencapai tingkat tertinggi ini, itu dalam bidang pengetahuan. Kalau yang pertama dan yang kedua itu tingkatannya adalah tasawuf akhlaki. Nah, dalam paradigma pemikiran Islam, pencapaian ilmu pengetahuan tidak terhenti pada terminal kesesuaian antara rasio dengan realitas indrawi saja, tapi lebih dari itu merupakan kesesuaian dan keserasian antara realitas intelektual intuitif dengan realitas ontologis. Epistemologis Islam tak bertingkat-tingkat, tak berangkat dari keraguan. Sebagaimana sains modern barat dikembangkan dengan berlandaskan kepadanya rasional, melainkan berangkat dari keyakinan akan adanya kebenaran itu sendiri. Nah, sejalan dengan strategi islamisasi, beliau al-Awtas tidak mencampakkan begitu saja inti asumsi epistemologi barat. Al-Awtas menampakkan menggunakan pendekatan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengoreksi disiplin modern dan memurnikan ilmu-ilmu Islam yang telah bercampur dalam paham-paham sekularisme. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran beliau terkait sumber dan metode pengetahuan. Sumber dan metode ilmu naqwi mengatakan bahwasanya ilmu datang dari Tuhan dan diperoleh melalui sejumlah saluran indera yang sehat. Nah, baik itu laporan, informasi yang disandarkan pada otoritas akal sehat dan intuisi. Nah, pada bab ini yang dimaksud dengan indera yang sehat sebagai indera lahiriah yang meliputi perasa tubuh, yaitu penciuman, adanya lidah, perasa, penglihatan, dan pendengaran. Terkait dengan indera yang bersifat lahiriah, itu ada juga indera batiniah yang secara persepsi, citra-citra indrawi dan maknanya menyerap atau mengkonsepsi gagasan-gagasan, menyimpan hasil penyerapan dan pengingatan kembali atau rememory. Yang keempat yaitu pemikiran beliau terkait epistemologi pencapaian makna. Istilah makna dipahami Naqib sebagai pengenalan masing-masing tempat yang tepat dari suatu sistem yang terjadi ketika hubungan antara sesuatu itu dengan yang lainnya dengan sistem menjadi jelas dan mudah dipahami. Makna adalah suatu bentuk citra akliyah yang ditunjukkan oleh suatu kata, ungkapan, atau lambang. Eksistensi manusia mempunyai tingkat yang berbeda tergantung pada jangkauan operasi indera lahir dan batin. Nah, tingkat eksistensi tersebut adalah yang pertama, eksistensi yang real dan nyata. Yang kedua, eksistensi yang dapat diindra
dan terbatas pada komponen-komponen indera serta pengalaman indrawi. Yang ketiga adalah eksistensi intelektual. Yang keempat, eksistensi analog. Ya. Selain dari tingkatan yang telah disebutkan, bahwasanya Al-Antos mengakui adanya tingkatan yang lain. Selain tingkat eksistensi pada tingkat kebenaran yang rasional, yakni tingkat suprarasional atau transendental yang dialami oleh para nabi, wali Allah, dan orang-orang bijak yang amat dalam ilmunya. Sehingga tingkatan ini disebut sebagai tingkatan eksistensi suci. Yang kelima adalah pemikiran beliau terkait moralitas dan pengetahuan. Moralitas dan pendidikan merupakan lanjutan dari pemikiran manusia tentang konsep agamanya. Ya. Menurut Al-Abbas, salah satu terminologi yang menjadi sorotan utama adalah yang berkaitan dengan moralitas dan pendidikan yang menjadi istilah dalam agama, di mana akhlak seorang peserta didik yang baik bagaimana ketika sudah diajari materi ini, ilmu ini, akhlak, lalu bagaimana terkait implementasinya, seperti itu. Dalam konsep agama, setidaknya ada beberapa konsep yang terkandung dalamnya, yaitu iman, yaitu keyakinan. Yang kedua, Islam, kepatuhan, dan ihsan, keterpaduan antara hati dan pikiran dalam perbuatan yang baik. Dan semua ini digerakkan oleh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wata Zakaria akan melanjutkan materi tentang konsep islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer perspektif Syekh Muhammad Naqib Al-Athos. Terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan di barat dikarenakan cara pandang sekuler bahwa tujuan ilmu adalah ilmu. Sedangkan menurut Islam, ilmu bertujuan untuk sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan implementasi dari prinsip tauhid. Kemudian Islam tidak sependapat dengan pandangan barat yang mengeksploitasi alam dan manusia dengan bebas demi ilmu pengetahuan, apalagi yang mempunyai tujuan untuk menghancurkan umat manusia, sehingga pandangan barat yang sekuler terhadap ilmu pengetahuan harus diganti dengan nilai-nilai pandangan Islam dengan cara membangun worldview dan epistemologi Islam. Worldview merupakan sebuah kepercayaan dan pikiran seseorang yang berfungsi sebagai asas segala perilaku manusia. Worldview dalam konteks Islam merupakan proyeksi sebagai konsep seminal yang berasal dari wahyu dan yang terdiri dari elemen-elemen yang mendasar yang memiliki gambaran dan karakter yang unik. Sebagai worldview yang teistik, maksudnya yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan menciptakan alam semesta. Dia membuat manusia menjadi pusat dari penciptaan ini. Maka dari konsep Tuhanlah konsep-konsep lain berasal. Kemudian ciri worldview Islam. Ya, ini bisa diperhatikan aspek perbedaannya worldview antara worldview Islam dan worldview Barat. Pada worldview Islam itu menggunakan tauhid, sedangkan Barat itu dikotomis. Kemudian asas dalam Islam menggunakan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Kalau di worldview Barat itu menggunakan rasio, spekulasi, dan filosofis. Kemudian sifat worldview Islam menggunakan autentisitas dan finalitas. Kemudian worldview Barat menggunakan rasional, terbuka, dan selalu berubah. Kemudian makna berdasar worldview Islam itu menggunakan berdasarkan kajian metafisik. Kemudian worldview Barat menggunakan pandangan sosial, budaya, dan empiris. Kemudian objek worldview Islam menggunakan sesuatu yang tampak jelas dan tidak tampak. Kemudian worldview Barat menggunakan tata nilai di masyarakat. Kemudian epistemologis Islam. Epistemologis yaitu membahas secara mendalam segala sesuatu yang mengenai proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode keilmuan, sehingga metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran lainnya. Epistemologi bertujuan untuk menganalisa
proses bagaimana mendapatkan ilmu. Maka dari itu harus mengetahui di mana proses tersebut bermula dan kapan harus berakhir. Prinsip-prinsip epistemologi dalam Islam yaitu menurut Imam An-Nasafi, hakikat atau intisari dari segala sesuatu itu adalah tetap atau thabitah, sehingga dapat ditangkap, dipahami, dan tidak berubah karena sesuatu yang berubah-ubah itu hanya sifatnya saja, arad, lawahik, atau lawazin, sehingga segalanya dapat diketahui dan dikenali dengan jelas dan terang. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan adalah upaya mengembalikan kemurnian ilmu yang telah dicemari oleh virus sekularisme dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam disiplin ilmu kontemporer yang telah dicenderung sekuler dan bebas. Nilai serta pembebasan dari penguasaan sekuler atas akal dan bahasa. Kemudian pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Athas terhadap ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Islam tidak berdasarkan dikotomis seperti objektif, subjektif, historis, normatif, tekstual, konstekstual, akan tetapi realitas dan kebenaran dipahami dengan metode yang menyatukan tauhid, di mana terhadap kesatuan antara kaidah induktif dan deduktif, empiris serta rasional. Kemudian dalam Islam, realitas dan kebenaran bukan semata-mata pikiran tentang alam indrawi dan peranan manusia dalam sejarah, sosial, politik, dan budaya. Seperti halnya yang ada dalam peradaban barat sekuler mengenai dunia yang hanya memberikan perhatian terhadap dunia empiris saja. Akan tetapi lebih dari itu, yakni memaknai realitas dan kebenaran berdasarkan kajian metafisik terhadap dunia yang empiris dan non-empiris. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Athas tentang Islamisasi bahasa sebagai langkah awal dari Islamisasi sains. Adapun biografi tentang tokoh Naqib, yakni salah satu kunci dalam di kursus Islamisasi sains adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Athas. Dialah orang pertama yang secara eksplisit menyatakan dan meresmikan proyek Islamisasi sains, Islamisasi ilmu ketika diadakan konferensi pendidikan Islam internasional di Mekah pada tahun 1977. Ide ini kemudian disempurnakannya sendiri lewat beberapa buku yang ditulis dan diterbitkan pada tahun 1978. Menurutnya, Islamisasi bukan sekadar mempertemukan atau menyandingkan ilmu umum dan ilmu keislaman, tetapi rekonstruksi ontologis dan epistemologi semua bentuk keilmuan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun biografi singkat dari Syekh Muhammad Al-Athas, yakni lahir di Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Ayahnya bernama Syekh Ali Ibnu Abdullah Al-Athas, ialah seorang terkemuka di kalangan Syekh, sementara ibunya, yakni Syarifah Raguan Al-Idrus, adalah keturunan dari Raja-Raja Sunda. Biografi singkat tentang pendidikan Naqib Al-Athas: pernah menduduki bangku pendidikan di Malaysia, Singapura, Kanada, dan London. Selanjutnya adalah pemikiran Al-Athas mengenai Islamisasi ilmu yang berawal dari Islamisasi bahasa. Menurut Naqib Al-Athas, tentang pandangan dunia tentang realitas dan epistemologis yang bertujuan untuk mengimbangi dan meluruskan pandangan dunia atau metafisika, metafisika barat dan epistemologi barat itu tidak sesuai dengan tata nilai Islam dan cenderung merusak tata kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Naqib, dapat dimulai dari apa yang diistilahkan dengan Islamisasi bahasa. Akan tetapi, Islamisasi bahasa yang dimaksud tidak sama dengan Arabisasi bahasa sebagaimana yang sering terjadi dan dipahami oleh sebagian masyarakat Islam. Yang pertama, Islamisasi bahasa mempersyaratkan adanya perubahan cara pandang dan pemahaman atas kandungan makna sebuah bahasa. Istilah atau kata-kata berdasarkan atas worldview yang digali dari keyakinan dan nilai-nilai ajaran Islam. Sedang yang kedua adalah Arabisasi bahasa, atau hanya sekedar merubah dari bahasa lokal kepada kata-kata dan bahasa Arab tanpa memperhatikan perubahan ideologi atau worldview yang bersangkutan. Karena itu, Islamisasi bahasa tidak mesti diiringi dengan adanya perubahan atau penerjemahan bahasa daerah kepada bahasa Arab.
Akan tetapi, yang penting adalah perubahan pemahaman dan kandungan makna lafal atau bahasa yang digunakan. Menurut Naqwib, gagasan islamisasi bahasa ini bukan sesuatu yang mengada-ada, sebab menurut Naqwib, cara pandang dunia metafisika muslim dan juga sosialisasi konsep-konsep Al-Quran pada awalnya adalah dimulai dari islamisasi bahasa, termasuk bahasa Arab. Salah satu contoh dari kata karim. Pada masa jahiliyah, kata ini berarti kemuliaan garis keturunan yang berkaitan dengan kedermawanan. Sedangkan kata karim merupakan lawan dari kata bukhl atau pelit. Al-Quran kemudian mengganti bidang semantik karama menjadi kemuliaan berdasarkan takwa. Pandangan Naqwib ini juga tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sehingga menghasilkan suatu medan semantik yang sama sekali baru yang tidak dikenal sebelumnya. Jadi islamisasi ilmu ini bisa berawal dari islamisasi bahasa yang telah dikembangkan oleh Syaqib al-Atas. Sekian, terima kasih.